Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam gedung Nusantara 2. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, bahwa pemerintah yaitu dari Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2024 di mana Perpres tersebut telah menghapus kelas BPJS menggantikan dengan KRIS atau kelas rawat inap standar. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu pimpinan Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Pak, bagaimana terkait dari kebijakan tersebut DPR RI menanggapi, Pak? KRIS ini sudah dibahas kurang lebih 2 tahun di Komisi 9 dan kita sementara ini memang terus mendorong agar beberapa hal terkait dengan implementasi KRIS ini bisa kita selesaikan. Pertama, menuntaskan berbagai regulasi terkait yang setelah Perpres ini kita membutuhkan Permenkes. Kemudian juga kita juga mendorong agar implementasi lapangan yang lagi berjalan di 15 rumah sakit ini juga segera diketahui berbagai catatannya, dan juga sejak sudah dikeluarkan kebijakan Presiden ini, itu juga mulai harus kita pikirkan bagaimana mulai mempersiapkan 3.000 lebih rumah sakit ini untuk mulai bersiap untuk mulai mengimplementasikan KRIS di tempatnya masing-masing. Tapi prinsipnya kami mendukung bahwa KRIS ini harus kita segera laksanakan dalam rangka memastikan bahwa standarisasi pelayanan rumah sakit itu di seluruh Indonesia itu bisa kita dapatkan yang sama untuk seluruh masyarakat. Apa kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan sosial bagi masyarakat saat ini, Pak? Kalau kita lihat begini ya, kan kita masih menemukan di lapangan itu ada rumah sakit yang misalnya kelas 3, itu masih ada satu bangsal itu ada 12 tempat tidur misalnya. Atau ada juga kelas 3 itu yang misalnya ventilasinya itu buruk. Atau antara lelaki dan perempuannya kadang-kadang digabung gitu. Atau juga dia tidak ada tirai satu sama lain. Nah, di dalam KRIS ini itu dia memastikan bahwa 12 parameter antara lain tuh misalnya tirainya itu sudah dipasang ya, tidak boleh ada lagi orang saling melihat misalnya. Kemudian juga itu jarak antar tempat tidurnya. Kemudian satu ruangan itu maksimal 4 tempat tidur, ada perbedaan laki-laki dan perempuan, antara penyakit infeksi dan non-infeksi juga itu dibedakan. Nah, dalam KRIS nanti ini itu akan dibuat yang sama di seluruh Indonesia, sehingga standarisasi bahwa orang itu dalani dengan benar itu akan terjadi di seluruh Indonesia gitu. Dan ini kita akan bikin bertahap dari rumah sakit pemerintah dan swasta yang pusat dan daerah ini bertahap sampai dengan bulan Juni 2020 ini sudah bisa kita lakukan dengan baik gitu. Pak, ini yang paling ditunggu dari kejelasan dari masyarakat nih, Pak. Apakah nanti ada perbedaan dari tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi, Pak? Ya, jadi begini, prinsipnya bahwa pembiayaan kesehatan kita ini nanti akan diberikan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jadi ini perlu saya pertegas di sini bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sejauh ini masih ada, tapi standarisasi pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat itu akan diberikan dengan standar minimal yang akan diperoleh oleh masyarakat. Biar contohnya gini, biar gampang, biar mudah ya. Kalau dulu itu orang naik kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif kereta api, itu pasti yang naik kelas ekonomi itu paling susah itu. Dia naik kelas ekonomi itu kan kadang-kadang berimpitan, tidak jelas nomornya, berdiri, pengap dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita ingat di era Pak Ignatius Jonan itu kemudian yang kelas 3 itu dibikin hampir sama dengan yang bisnis atau yang eksekutif. Dalam hal misalnya naik itu ada kursi, jelas ya nomor berapa. Kemudian tidak bisa lagi orang tanpa karcis naik dan kemudian berdesakan. Ada AC dalam ruang ekonomi, kelas ekonomi kereta api itu. Nah, kira-kira gambarannya kayak begini kelas 3 besok itu. Akan ada pelayanan minimal yang diperoleh sehingga membuat seorang atau para pasien itu ketika datang itu mereka betul-betul akan mendapatkan pelayanan yang seperti halnya yang lain gitu. Jadi dengan standar yang sama sehingga orang akan kemudian kalau dia diobati dengan ruangan yang bagus, pelayanan yang bagus dari dokter, perawat dan sebagainya itu menurut dia bisa cepat sembuh nanti. Oke, Pak, terakhir, Pak. Bagaimana DPR RI mengawal kebijakan ini ke depan, Pak? Nah, kami nanti akan dalam waktu dekat ini juga akan memanggil Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewas, dan DJSN untuk membahas ini bagaimana implementasi ke depan agar setelah Presiden sudah mengeluarkan kebijakan ini, kemudian di lapangan juga itu proses pelaksanaan transisi dan sampai dengan 2025 ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kami akan, sudah 2 tahun ini kami kawal terus isu ini dan kami akan kawal memastikan bahwa
implementasinya nanti itu manfaat, tarif iuran dan sebagainya itu bisa kita jalankan dengan baik di lapangan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, makasih. Makasih ya. Ya, siap Pak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu pimpinan Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Immanuel Melkiades Melakalena, di mana DPR RI mendukung dari kebijakan pemerintah terkait penghapusan dari kelas BPJS tersebut. Dan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.